Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi nasta'in wa ala qulubillahi wa din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang cerah ini. Allah masih memberikan kita semua kenikmatan berupa kenikmatan keimanan, keislaman, kesehatan buat kita semua di malam hari ini, sehingga kita bisa berkesempatan untuk bisa bertemu di sini, berkumpul dalam rangka menimba ilmu, dalam rangka mengajar bulanan yang insya Allah diselenggarakan oleh Masjid DKM bekerjasama dengan Majelis Taklim dari RT 3 dan RT 4. Salam serta salam juga tidak lupa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri taulah dan terbaik yang Allah hadirkan bagi kita semua di muka bumi ini, dan semoga kita telah mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati, yang saya muliakan guru kami Ustaz Anda Zulkarnain, jazakumullah khair Ustaz berjahadir di mana kita. Juga para asatidz, para ulama, guru-guru kami yang sudah hadir di sini, para pemusik rumah yang sudah hadir di mana dan di Eropa, Bapak Ibu semua yang ada juga kebersihan kopi ya pakai Palestina ini Masya Allah, kita rasa kita sudah memasuki bulan Syaban sebagaimana doa kita ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa barik lana Ramadan. Insya Allah tidak akan lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan yang mulia. Nah, di kesempatan malam ini akan nanti disampaikan oleh guru kita Ustaz Anda Zulkarnain bagaimana kita bisa mempositif kegiatan-kegiatan positif, kebiasaan positif nanti kita siap untuk menuju Ramadan yang penuh diberkahi yang bermakna seperti itu. Bapak Ibu semua, sebelum lebih jauh, insya Allah kita akan dengarkan dulu tilawah Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustaz Farhan. Waktu dan tempatnya di masjid ada Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح
الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakallah khair atas tilawah Al-Quran yang dibawakan oleh Ustaz Farhan. Semoga menambah kesejukan dan ketenangan di hati-hati kita di malam hari ini.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hanya Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Iskandar Zulkarnain yang sudah hadir di tengah-tengah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini meskipun masih sibuk ngitung-ngitung perolehan suara yang kita lupakan dulu, kita fokus karena perhitungan tetap berlangsung, tapi kita harus membangun hati kita dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Itu yang paling penting. Tugas konstitusi kita sudah kita tunaikan, tugas kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita mantapkan. Setuju apa setuju itu? Pada kesempatan ini karena nanti ada lagi Ustaz ya, target Ramadan insyaallah ya. Apa ini? Bukan ya? Kegiatan grup dengan ini. Tapi kita sudah masuki Bahasan Bisri. Sya'ban, judulnya membangun kebiasaan positif di bulan Sya'ban menuju Ramadan yang bermakna. Ya insyaallah mudah-mudahan kita membangun suasana hati kita, kita hadirkan hati kita menuju bulan yang mulia sebagaimana kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan di bulan Rajab sudah berlalu, kemudian keberkahan di bulan Sya'ban, kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita semuanya ya. Allah Subhanahu wa taala memantapkan keimanan kita dan memberikan kita usia. Karena sampai dengan hari ini sudah 5 atau 6 yang sampai ke bahwa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara kita meninggal. Allah Subhanahu wa taala menseleksi apa kita, siapa yang pantas untuk bisa mengenyam bulan suci Ramadan, siapa yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan tidak sampai kita berharap supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita usia agar supaya kita bisa mengenyam bulan suci Ramadan. Perkara setelah Ramadan Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, itu adalah sebuah kemuliaan yang luar biasa. Ya Pak Ibrahim, insyaallah. Itu saja, tanpa berpanjang kami persilakan kepada Ustaz Iskandar untuk bisa menyampaikan ceramahnya. Kita simak sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa mengambil berkah, mengambil manfaat, dan kita bisa menjalankan ini untuk menghadiri bulan suci Ramadan yang berkah nanti. Qul qawli hadza wa astaghfirullahaladzim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan atas sambutannya. Bapak Ibu semua, bulan purnama bersinar terang, sinarnya menyinari malam yang telah gulita. Bulan Syawal sudah datang, sebentar lagi kita menyambut Ramadan. Baik, ini apa Ustaz? Yang ada di foto beliau masih muda, tapi mengatakan masih muda. Baik, Ibu semua, kita siapkan diri kita siapkan pikiran kita, jiwa kita. Tadi saya bilang kita peluangkan hati kita. Bagi yang punya utang bisa disingkirkan dulu utang-utangnya, punya masalah sama orang bisa disingkirkan dulu biar nanti apa yang disampaikan oleh Ustaz Iskandar itu bisa masuk sempurna di dalam jiwa kita, insyaallah. Tidak berpanjang malam, mari kita sambut Ustaz Iskandar Zulkarnain yang memberikan materi terkait membangun kebiasaan positif di bulan Sya'ban menuju Ramadan yang bermakna. Insyaallah kita akan mengisi sama sekalian. Kita bersama kepada subuh ya. Silakan Ustaz. Ada.
Sebelumnya saya melirik foto saya dulu. Ternyata saya lebih muda gitu ya. Ya. Jadi panitia WA ke saya, Pak Ustadz Fadil. Ustadz, ada fotonya enggak? Ada. Tapi 10 tahun yang lalu. Gitu. Karena biar nggak pecah, Ustadz. Kalau HP sebentar jadi gitu kan. Tapi pas ini pecah. Ya udah apa yang adanya aja. Ternyata saya nggak kalah sama caleg ya, nggak kalah gitu ya banyak. Ya, tapi insya Allah ini tidak tujuan menipu ya Bu ya. Ya, wajahnya. Ya masih ada mirip-mirip dikit lah. Kalau itu masih muda banget, kalau ini sudah nampak tua dan lelah gitu aja. Ya kan? Ya. Tapi insya Allah semangatnya masih tetap semangat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah dahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa quja'al haqq wa jahaqal batil innal batila kana jahuqa. Pertama yang saya hormati Ketua Yayasan Ustadz Muhammad Luqman, Ketua Pemuda Ustadz Fadil, para asatid, Pak Ridho, tadi udah sempat kenalan dengan beliau, dan asatid dan ustazat semua yang hadir, Bapak Ibu sekalian, serta adik-adikku sekalian yang berbahagia. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah ilahi Rabbi atas segala rahmat dan nikmatnya kepada kita. Kita bisa memasuki bulan Sya'ban. Setelah kemarin kita melewati bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sa'banan wa ballighna Ramadan. Dan harapannya adalah kita bisa masuk bulan Ramadan, ya. Karena kita nggak tahu. Ada yang mengharap masuk bulan Ramadan, mungkin ada saudara kita yang dipanggil oleh Allah sebelum masuk bulan Ramadan, bahkan masih di bulan Sya'ban. Ya. Makanya kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah ilahi Rabbi atas segala rahmatnya. Yang kedua, salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan juga kaum muslimin hingga akhir zaman. Ya. Sebelum saya berbicara, temanya apa? Membangun kebiasaan positif di bulan Sya'ban. Kemudian supaya Ramadan kita lebih bermakna. Ya. Tapi sebelumnya saya cerita dulu nih. Saya senangnya cerita soalnya. Saya sebenarnya kalau kajian itu khususannya itu sirah nabawiyah. Ya. Jadi saya kisah itu adalah spesialisasi saya, ya. Jadi kisah sirah dan sebagainya sampai Rasulullah wafat dan bagaimana Rasulullah justru di usia 53 tahun ke sana itu Rasulullah lasaki sedang giat-giatnya. Kenapa? Pertempuran Rasulullah dari sejak perang Badar sampai perang Tabuk itu usianya udah di atas 53 tahun. Sampai nanti Rasulullah meninggal di usia 63 tahun. Ya. Maka kita ingin belajar nih. Sebenarnya nama-nama bulan yang ada di dalam Islam itu apakah pada masa Rasulullah atau bukan gitu. Masa Rasulullah sudah ada bulan itu belum? Dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Awal. Nah ini kadang-kadang ada yang salah. Sebutnya Jumadil, padahal sebenarnya Jumadal ya. Jumadal Awal, Akhir, kemudian Sa'ban, Rajab, ya kan? Kemudian apa? Rajab, Sa'ban, Ramadan, kemudian
Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Ada 12 ya, yang ditetapkan oleh Allah, dan 4 bulannya disebut bulan haram ya. Artinya bulan haram itu adalah bulan yang mulia ya. Makanya bulan Muharram itu bulan yang diharamkan. Dan biasanya bulan-bulan ini nggak boleh perang itu ya. Jadi pada masa Rasulullah SAW itu nggak ada perang. Makanya saya ingin ceritakan dulu sebab bulan Sya'ban itu ya, dan bulan Rajab. Jadi dulu pada masa jahiliyah nama ini sudah ada, cuma hanya sehubungan dengan kondisi saja. Kayak misalkan bulan Muharram itu diharamkan berperang, gak ada peperangan dan sebagainya. Disebut bulan Safar karena orang-orang Quraisy, masyarakat Arab itu sering berangkat menjadi kafilah dagang ke Syam ya. Itu bulan Safar itu. Kemudian bulan Rabiul Awal karena kondisi musim semi sampai musim akhir semi di Rabiul Akhir. Jumadil Awal musim gugur, musim mendekati musim panas ya. Kemudian juga sampai nanti bulan Rajab, sampai nanti ke bulan Sya'ban. Kenapa bulan Sya'ban disebutnya Sya'ban? Karena dulu mau memasuki Ramadan, Ramadan itu artinya panas terik, membara, membakar. Itu Ramadan. Maka bulan Sya'bannya, bulan Sya'ban itu masyarakat itu berpencar cari air. Ya. Jadi masyarakat itu berpencar di Mekah itu cari air. Kenapa? Karena nggak ada air. Karena nanti memasuki bulan Ramadan dia udah punya air supaya tidak terlalu panas. Nah, itu Sya'ban. Sebenarnya su'ub itu adalah masyarakat. Tapi nanti ta'assub, orang-orang masyarakatnya makin banyak yang mencari itu, maka disebut dengan Sya'ban. Ya. Jadi bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana orang-orang Quraisy pada saat itu mencari air untuk perbekalan di bulan Ramadan. Pertanyaannya adalah, kenapa nyari air? Kenapa nyari air? Ada yang tahu? Emang nggak ada air? Hah? Kenapa cari air? Ada Zam-Zam nggak? Nggak ada Zam-Zam. Zam-Zam itu hilang 500 tahun lamanya. Zam-Zam itu sempat hilang 500 tahun lamanya. Nanti ditemukannya oleh siapa? Nanti ditemukannya lagi oleh kakek Rasulullah SAW, Abdul Muthalib. Jadi orang Arab yang telah kan Zam-Zam itu keluar dari kaki Nabi Ismail alaihissalam pada saat Siti Hajar ya. Nah ini bangsa Indonesia sering nyebutnya Siti, padahal di sana nggak pakai Siti ya. Siti Hajar, Siti Syarah dan sebagainya. Namanya mah Hajar, Sarah dan sebagainya. Indonesia aja yang pakai Siti untuk penghormatan. Ya. Nah kemudian kalau sejak pada masa Hajar mencari dari Safa Marwah dan sebagainya sampai menemukan air, itu tatkala malaikat Jibril memerintahkan kepada Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk mengeluarkan air itu dari kaki Nabi Ismail alaihissalam keluar. Kapan hilangnya? Makanya sempat dikatakan air Zam-Zam itu mitos atau fakta. Nah, kan sekarang gitu kan? Ini mitos atau fakta? Kenapa? 500 tahun lamanya Zam-Zam hilang. Kapan hilang? Tatkala, ini kalau ini sejarahnya panjang ya. Nanti pada bab khusus saja saya ceritakan kenapa Zam-Zam hilang dan sebagainya. Karena suku Jurhum, yang salah satu anak suku Jurhum itu menikah dengan Nabi Ismail, kemudian dijajah, masuk suku Khuza'ah untuk menguasai suku Jurhum. Maka suku Jurhum ini menimbun air Zam-Zam itu sehingga tidak lagi ada air karena akan dikuasai oleh suku Khuza'ah. Sampai akhirnya dari tahun sampai 500 tahun air Zam-Zam nggak ada.
baru nanti ditemukan lagi oleh kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdul Muthalib. Ya. Maka sejak itulah, ya, karena nggak ada air dan sebagainya, mereka mencari air kemana-mana. Di bulan apa? Di bulan Sya'ban. Ya. Itu sejarahnya, ya. Sampai nanti berubah menjadi Sya'ban. Kenapa? Karena di Ramadan nanti itu cuacanya sangat terik. Ya. Sangat terik. Maka dikatakan Ramadan itu adalah membakar, ya. Jadi panas terik yang membakar di bulan Ramadan. Alhamdulillah sekarang di Jazirah Arab atau di Mekah puasa bulan Ramadan adem, Mbak. Apalagi di Madinah. Kenapa bulan Zulhijjah ngikuti Komariah? Maka bulan kita nanti berputar merasakan segala musim. Jadi nggak berdasarkan musim lagi, tapi kita bisa merasakan seluruh musim. Nanti bulan puasa bisa musim panas, bulan puasa bisa musim hujan, bulan puasa bisa musim dingin, bulan puasa bisa musim apa saja. Karena berputar. Makanya pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bulan Sya'ban ini dikatakan kalau bulan Rajab kemarin menanam, maka bulan Sya'ban ini adalah menyirami. Ya. Jadi bulan Rajab itu dikatakan kita menanam padi, kemudian bulan Sya'ban ini kita persiapan untuk menanam. Nanti di bulan Ramadan kita memetik panen dari hasil kita menanam, setelah menyiram maka kita akan mendapatkan panennya di bulan Ramadan. Maka saya sangat gembira tepat ini mengadakan acara Sya'ban di bulan ini, karena penjelasan bulan Ramadan adanya di bulan Sya'ban, gitu kan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, peristiwa apa saja yang ada di bulan Sya'ban? Ya. Yang pertama adalah peristiwa perubahan arah kiblat. Ya. Arah kiblat pertama kita kemana? Kemana, Pak? Ke Masjidil Aqsa, Palestina. Kapan Rasulullah mulai bermunajat kepada Allah? Kepada Allah bermunajat, ya, supaya kiblatnya enggak lagi ke Masjidil Aqsa, tapi kiblatnya supaya ke Ka'bah. Sejak kapan Rasulullah doa? Rasulullah berdoa sejak Rasulullah pulang dari Isra dan Mi'rajnya Rasulullah. Berarti apa? Rasulullah masih berada di Mekah, belum berada di Madinah. Tapi nanti perintah perubahan kiblat itu di tahun kedua Hijriah. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, 2 tahun kemudian mendekati tahun kedua di bulan Sya'ban, Allah memerintahkan untuk berubah arah kiblat. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ya. Aku sering memperhatikanmu ya Muhammad. Engkau sering menengadahkan ke langit wajahmu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya arah kiblat dari Masjidil Aqsa berubah ke Masjidil Haram. Kapan doa Rasulullah? Sebelum Rasulullah hijrah. Baru dikabulkannya kapan? Di tahun kedua Hijriah. Artinya Rasulullah aja berdoa nggak langsung pada saat itu dikabulkan. Dikabulkan oleh Allah justru setelah tahun kedua Hijriah berada di Madinah. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi itu paling sering ngejek kepada Rasulullah. Ya Muhammad, katanya engkau nabi pilihan, padahal orang-orang Yahudi itu tahu ada di dalam kitabnya nama Muhammad, gitu loh. Tapi tatkala nama Muhammad itu lahir dan turun, mereka nggak mau ngikutin. Dan kemudian kebencian mereka kepada Rasulullah sangat benci sekali. Maka di dalam Al-Quran dikatakan bahwa yang paling benci permusuhannya kepada Rasulullah SAW dan umat Islam itu adalah Yahudi dan orang musyrik. Itu permusuhannya sampai hari kiamat, gitu. Maka melihat kondisi ini selalu diejek. Kenapa ngadepnya kiblat terus? Apa ke Masjidil Aqsa dan seterusnya? Sampai akhirnya Allah mengabulkan di bulan Sya'ban,
ya, di bulan Sya'ban ini perintahkan Rasulullah untuk memindahkan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ini bisa dibayangin, ini Mekah, ini Madinah, ini Masjidil Aqsa. Berarti kan tadi kiblatnya ke sana kan, Masjidil Aqsa. Berubah putar itu langsung. Ada yang sebagian lagi sedang sholat, berubah arahnya langsung menghadap Masjidil Haram. Maka orang-orang Yahudi ada sebagian yang protes juga. Kenapa kok dirubah katanya? Kenapa ngerubah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram? Gitu kan? Itulah yang membedakan bahwa umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kiblatnya kembali kepada Masjidil Haram. Ya. Maka orang Yahudi nggak bisa ngejek lagi. Ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah turunnya perintah bersalawat kepada Nabi. Itu di bulan apa? Bulan Sya'ban. Dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Maka sering khotib itu atau yang ini mengucapkan Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kenapa ayat ini dimundangkan di dalam bulan Sya'ban? Allah memuji Rasulnya. Jadi bukan Allah bersalawat kepada nabinya, Allah bersalawat kepada nabi untuk memuji nabinya, ya. Dan malaikat juga bersalawat kepada nabi untuk mendoakan nabinya. Tapi kalau kaum mukminin, muslimat, mukminin, mukminat bersalawat kepada nabi adalah untuk mendapatkan kebaikan dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya. Karena perintahnya adalah sholawat. Ya. Jadi ada kisah begini. Rasulullah pada saat itu sedang ke mimbar. Naik ke mimbar. Mimbar itu ada tiga tangga. Ya. Pada saat naik ke tangga pertama, malaikat Jibril, Rasulullah berkata, amin. Ini bukan kampanye ya, udah lewat ya. Kalau diprotes kadang-kadang amin aja diprotes ya. Tangga pertama, amin. Kemudian naik ke tangga kedua, amin. Naik lagi tangga ketiga, amin. Setelah itu Rasulullah turun. Ditanya oleh orang sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau setiap naik ke mimbar, setiap tangga kamu naiki, engkau ucapkan amin? Siapa yang kau doakan? Kemudian yang kedua juga mengucapkan amin, ketiga juga mengucapkan amin. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, pada saat aku naik tangga pertama, ya, malaikat Jibril berdoa, celaka orang yang memasuki bulan Ramadan tapi dosanya nggak diampuni oleh Allah. Celaka. Pas naik yang kedua, celaka orang yang masih punya orang tuanya, ibu atau bapaknya, tapi tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Celaka. Kemudian yang ketiga, naik lagi, mengucapkan salam. Celaka orang yang apabila disebut namamu ya Muhammad, kau tidak menyebutkan salawat Allahumma salli ala sayyidina. Jadi kalau setiap disebut Muhammad, maka yang diucapkan adalah Allahumma salli. Jadi ada sholawatnya. Ya. Maka kata malaikat Jibril kepada Rasulullah, tiga hal inilah yang Rasulullah mengaminkan. Ya. Nah bulan Sya'ban itu adalah Allah memberikan salawat
malaikat memberikan salawat dan diperintahkan setiap kaum muslimin mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW. Maka perbanyaklah salawat di bulan Sa'ban ini. Ya, selain istighfar dan sebagainya, maka bulan Sa'ban ini sebagai salawat. Kemudian yang berikutnya adalah bulan Sa'ban itu adalah rekapitulasi amal soleh kita selama setahun. Rekapitulasi. Apakah harian yang nggak ada? Ada. Jadi merekap amalan itu harian ada, minggu ada, bulan ada, tahunan ada. Jadi kalau misalkan harian amal kita pagi kemudian dicatat pada sore sampai ketemu pagi. Nah itu langsung dilaporkan itu. Ini habis majelis ini segera dilaporkan ini oleh para malaikat. Bu, ada lihat malaikat dari atas? Bapak ada nggak? Nggak lihat. Tapi kita yakin apabila di dalam sebuah majelis dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka para malaikat turun dari langit. Ini sedang ngawasin kita. Para malaikat, kalau namanya para malaikat nggak satu, para malaikat turun dari langit, kemudian ngelihat apa aja nih yang diikan. Maka setelah selesai majelis ini, malaikat itu akan segera lapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian mencatat apa saja, niatnya apa nih, ya kan? Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung niatnya. Saya datang supaya dilihat sama Pak Ridho misalkan. Saya lihat supaya yang Ustadz Lukman datang nih, saya nggak enak nama ketua yayasan gitu. Itu udah salah tuh niatnya, ya kan? Innamal a'malu binniyat. Ya. Jadi niat ini nanti yang diukur. Nah nanti setelah ini dilaporkan amal-amal soleh kita. Ya. Karena di dalam setiap majelis pasti akan dapat amal soleh. Kemudian peristiwa yang berikutnya adalah terjadinya perang Bani Mustalik. Ada yang pernah dengar perang Bani Mustalik? Perang Rasulullah itu peristiwa Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Ahzab. Setelah perang Khandaq dan perang Ahzab itu adalah perang Bani Mustalik. Ya. Setelah perang Bani Mustalik, nanti Rasulullah akan mengadakan perjanjian Hudaybiyah. Ya. Nanti akan dan seterusnya, ya, panjang. Ya. Tapi saya akan ceritakan kenapa perang Bani Mustalik di bulan Sa'ban ini punya pengaruh yang luar biasa. Karena apa? Karena di bulan Sa'ban itu juga pada saat perang Bani Mustalik turun ayat tentang orang-orang munafik. Ya. Jadi orang-orang munafik itu dibongkar semuanya di bulan Sya'ban itu. Ya. Turunnya surat tentang surat munafikun. Ya. Bagaimana peristiwanya? Kebiasaan Rasulullah SAW kalau ingin mengadakan perang itu selalu diundi siapa istri yang mengikutinya. Nah pada saat benang Bani Mustalik yang kebetulan yang ikut adalah siapa? Aisyah, ya, Aisyah radhiyallahu an. Kalau yang sebelumnya Ummu Salamah, nanti berikutnya Ummu Salamah, nanti gantian aja. Nah kebetulan pada saat itu yang ikut adalah Aisyah. Ya. Peperangan Bani Mustalik itu Bani Mustalik ini Mekah, ini Bani Mustalik, ini Madinah. Jadi Rasulullah perang itu hampir mendekati Mekah. Ya. Kenapa? Karena setelah perang Khandaq dan perang Ahzab, orang Bani Mustalik mendapatkan berita dari intelijen Rasulullah SAW akan melakukan penyerangan ke Madinah, sudah menyiapkan persenjataan. Kemudian Rasulullah ngecek ke Bani Mustalik, mengirim utusan untuk ngecek, benar nggak? Ternyata benar, dia sudah menyiapkan pasukan 7.000 pasukan untuk menyerang Madinah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah?
Rasulullah mengajak para sahabat untuk berangkat ke Bani Mustalik untuk menyelesaikan yang ada di sana. Ternyata Rasulullah mampu mengalahkan Bani Mustalik, ya, tidak banyak pertempuran dan sebagainya, akhirnya dikuasai oleh Bani Mustalik. Dan salah satunya adalah anak dari kepala suku Bani Mustalik yang bernama Juwairiyah binti Haris itu menjadi tawanan. Sampai akhirnya sebagian menjadi tawanan, kurang lebih 100 lebih menjadi tawanan. Kemudian Rasulullah menawarkan kepada Juwairiyah, ya Juwairiyah, apakah engkau mau masuk ke dalam Islam? Kemudian Juwairiyah bilang begini, aku bermimpi sebelum masuknya Rasulullah ke Bani Mustalik. Apa mimpinya? Sepertinya ada cahaya masuk ke dalam rumahku. Itu kata Juwairiyah. Akhirnya apa? Rasulullah menawarkan, jika engkau mau masuk Islam, kemudian aku bebaskan, setelah itu engkau aku nikahi. Ya, enak gak itu bonusnya? Ya kan? Udah dibebaskan, kemudian dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya yang tadinya jadi tawanan, setelah dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disaksikan oleh Aisyah. Jadi kalau di sini Aisyah cemburu, enggak ada cerita cemburu pada saat itu. Ya, Aisyah malah mengajarkan Juwairiyah bagaimana melayani Rasul. Ini loh kebiasaan Rasul, ini begini. Yang mengajarkan siapa? Aisyah, ya kan? Kemudian setelah itu menikah. Setelah Rasulullah menikah dengan Juwairiyah, seluruh tawanan ini dibebaskan oleh para sahabat, dan mereka sebagian besar masuk ke dalam Islam. Jadi nikahnya Rasulullah bukan sembarang nikah gitu ya. Ya. Bukan ngelihat banget cantik ya kan? Bukan itu. Tapi punya strategi, dan bagaimana Rasulullah mengharapkan bahwa dakwah itu masuk kepada Bani Mustalik. Maka akhirnya Bani Mustalik ini sebagian besar masuk ke dalam Islam. Ya. Orang munafik, ya, ada yang ikut, termasuk Abdullah bin Ubay ini. Maka di bulan Sa'ban ini ujiannya besar sebenarnya. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan bulan Sa'ban ini adalah bulan yang dilalaikan. Ya. Bulan yang dilalaikan, karena dia nganggap dikit lagi Ramadan, ya kan? Sehingga bulan Sa'ban ini seolah-olah nggak ada ininya. Padahal di bulan Sa'ban ini sebenarnya kunci untuk menghadapi bulan Ramadan. Makanya nanti akan saya terangkan apa saja kebiasaan Rasulullah dan apa persiapan kita. Ya. Ini baru cerita sejarahnya dulu. Ya. Jadi kita sampai subuh, Bu. Ya jangan, saya besok ngisi lagi subuh. Ya ini sih kekuatannya rata-rata paling jam 9, setengah 10, ya kan? Nah, kita kembali lagi cerita. Ya. Setelah itu dibawalah Juwairiyah. Jadi ini untanya Juwairiyah, ini untanya Aisyah. Di perjalanan Aisyah tertinggal karena ada suatu hajat, dia turun dari untanya, kemudian turun. Kemudian kenapa Rasulullah memerintahkannya mendadak untuk berangkat? Karena orang munafik ngomong kepada seluruh yang ada di sana, baik Ansor dan Muhajirin, nanti setelah sampai di Madinah Muhammad akan diusir semuanya. Itu berita yang disebarkan oleh orang munafik. Kenapa? Lihat, keuntungannya banyak di orang Muhajirin. Kita dapat apa katanya? Kita memberikan makan orang-orang Muhajirin ketimbang Ansor. Nanti sampai di Madinah dia akan diusir oleh penduduk Madinah. Berita ini sampai kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Abdullah bin Ubay cerita begini. Panggil Abdullah bin Ubay. Ya Abdullah, aku dengar engkau bercerita begini. Gimana katanya? Apa kata Abdullah bin Ubay? Tidak ya Muhammad. Tidak ya Rasul. Aku enggak menceritakan itu.
Maka berikutnya turun, iza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Jadi kalau orang munafik kalau di depan kita ngomongnya baik, tapi kalau udah di belakangnya dia ngomongnya lain. Ngomong, wah kamu mau bener gini-gini. Ntar kalau udah di belakang, wah dia mau begini, gitu tuh. Begitu. Wah ini mah bukan Rasul. Nah itu orang munafik begitu. Sampai akhir, tapi pada saat dihadapin Rasulullah dia nggak ngaku. Ya. Tapi akhirnya peristiwa ini, ya peristiwa ini terbongkar dan malu. Tapi nggak merasakan bahwa dia melakukan ini. Ya. Seolah-olah nggak tahu. Apa peristiwa yang menyebabkan orang munafik itu nanti akan terbongkar lagi? Peristiwa Aisyah yang tertinggal pada saat perjalanan. Apa peristiwanya? Peristiwanya Aisyah tertinggal. Karena Rasulullah mendengar ancaman seperti memerintahkan para sahabat segera berangkat. Kaget para sahabat. Kenapa kok berangkatnya tiba-tiba? Maaf sebentar Bu ya. Kok berangkatnya tiba-tiba? Kenapa? Supaya orang Ansor dan Muhajirin itu nggak nyibuk masalah pembicaraan ini, tapi langsung berangkat. Karena cepatnya berangkat sehingga Aisyah yang sedang turun dari ini nggak kekontrol. Jadi tendanya karena Aisyah itu ringan badannya, ya ringan sehingga yang tendanya dianggap masih ada Aisyahnya di atas tenda, di atas ini. Akhirnya berjalan. Ada satu sahabat Rasulullah yang bernama Sofwan, ya. Dia biasa ditugaskan oleh Rasulullah ngontrol dari belakang. Jadi mau udah jalan, dia paling nyisir gitu kan. Nyisir satu, nggak ada. Nah, jadi kalau udah kehilangan, udah nggak kelihatan itu ontak dan sebagainya, baru dia jalan, bergerak. Di tengah perjalanan, dilihat ada orang. Pas didekati, Aisyah, istri Rasulullah. Apa yang diucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sepanjang perjalanan Sofwan tidak pernah bicara kepada Aisyah. Hanya nanya, istri Rasul, ya kan? Dulu belum pakai niqab itu, tutup ini, masih kelihatan. Ya Aisyah. Udah situ akhirnya dibawa itu ke ininya untanya Sofwan, kemudian Sofwan nuntun jalan. Sepanjang perjalanan nggak ada omongan, ya nggak diajak ngobrol. Kenapa Aisyah gini-gini? Enggak, diem aja udah. Ya, sepanjang perjalanan itu. Setelah sampai pintu gerbang Mekah, ya ke Madinah, setelah ini ribut berita. Itu Sofwan sama Aisyah ada apa berdua? Orang munafik cuma bilang gini. Siapa yang bilang? Abdullah bin Ubay. Mana mungkin seorang laki-laki dan perempuan berdua tidak melakukan apa-apa. Nah, yang terbenak dalam diri Bapak apa? Apa Pak? Zina. Tapi yang menyebarkan yang lain, orang munafik yang lain, itu menyebabkan Sofwan berzina dengan Aisyah. Ini berita nih, tersebar. Yang nyebarkan siapa? Orang munafik. Ya, orang munafik nyebarin. Artinya apa? Aisyah berselingkuh dengan Sofwan, sahabat Rasul. Wah, ini gempar ini. 1 bulan lamanya Rasulullah di bulan Sa'ban itu sampai nanti memasuki itu, bisa dibayangkan itu ujiannya di bulan Sa'ban pada saat itu, ya. Sampai akhirnya Aisyah sakit 20 hari. 20 hari nggak tahu ada berita bahwa sedang digunjingkan di masyarakat Madinah pada saat itu bahwa dia berzina. Kapan taunya? Taunya pada saat Aisyah keluar, kemudian ingin punya hajat, ya kan? Ingin punya hajat keluar, kemudian ketemu oleh seorang wanita, kemudian mengatakan, celaka itu Masna, celaka anaknya. Loh, kenapa anakmu celaka katanya? Loh, kamu nggak tahu ya Aisyah? Baru dia cerita bahwa engkau disampaikan berzina dengan Sofwan, sahabat Rasul.
Kaget Aisyah. Yang tadinya mau buang hajat, langsung mandek nggak jadi, balik pulang. Ya kan? Balik, buru-buru balik, tidur dan nangis karena nggak tahu. Ini juga cerita, Rasulullah nggak pernah cerita. Artinya apa? Selama 20 hari Aisyah digunjingkan berzina, ya, selingkuh dengan Sofwan, Rasulullah nggak nyeritakan. Biasa aja Rasulullah. Cuma bedanya, apa kata Aisyah bedanya? Pada saat aku sakit, betapa sayangnya Rasulullah kepada aku. Tapi tumben ini aku sakit, tapi biasa-biasa aja katanya. Ya kan? Biasa-biasa aja. Tapi Rasulullah tetap sayang kepada Aisyah. Ya. Kemudian setelah tahu berita ini, kemudian Rasulullah mengatakan, "Ya Aisyah, apabila engkau mau di sini, tetap di sini, enggak ada masalah. Kalau engkau ingin pulang, aku antarkan," katanya. Kata Rasulullah. Akhirnya Aisyah minta diantarkan ke orang tuanya. Siapa orang tuanya? Abu Bakar Asy-Siddiq. Ya kan? Diantar pulang. Antar pulang, kemudian di sana. Hampir mendekati akhir Sa'ban. Ya. Rasulullah datang lagi ke rumah Abu Bakar Asy-Siddiq, mertuanya dan juga sahabatnya. Setelah sampai di sana, Rasulullah berkata kepada Aisyah, lagi lemas Aisyah itu, lagi tidur aja. "Ya Aisyah, jika kamu memang melakukan itu, bertobatlah kepada Allah." Kata Rasulullah itu. Bayangin, tuduhan itu tapi Rasulullah masih berbuat luar biasa. Jika engkau berbuat itu, bertobatlah kepada Allah. Allah akan mengampuninya. Bangkit rasa ininya Aisyah yang tadinya sakit jadi seger gitu kan. Ya Muhammad. Nah, bedanya nih. Jadi kalau Aisyah lagi nggak suka, manggilnya siapa? Ya Muhammad. Tapi kalau lagi sayang, ya Rasulullah gitu ya. Setelah dikatakan gitu, akhirnya Aisyah, "Apa engkau menuduhku bahwa aku berzina ya Muhammad?" Tidak, karena aku nggak bisa menyatakan apa-apa. Sebagian besar mengunjingan itu. Kalau engkau melakukan itu, bertobatlah. Gitu aja kata Rasulullah. Dan Rasulullah nggak nuduh Aisyah gitu kan. Ya. Berita ini, gunjingan ini makin ramai juga. Sampai Aisyah ini bertanya kepada ayahnya Abu Bakar, "Wahai ayahku, apakah engkau percaya dengan ini?" Kata apa kata ayahnya? "Aku nggak tahu tentang hal ini." Nah, bayangin. Menutupi berita ini sampai sekian lama, sampai akhirnya Aisyah tahu dari orang lain, dan Abu Bakar tetap menjaga bahwa aku tidak tahu tentang hal ini. Begitu juga ibunya tidak tahu, ya. Sampai akhirnya, ya, Rasulullah berada di pojok, ya, di pojok rumah Abu Bakar Asy-Siddiq, kemudian menggigil. Apa tanda menggigil? Turun wahyu. Turun wahyu yang menceritakan bahwa itu adalah kebohongan yang besar yang dibuat oleh orang-orang munafik. Kemudian Rasul tersenyum menyampaikan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, telah turun ayat bahwa berita itu adalah kebohongan yang besar." Kemudian ayahnya Abu Bakar bilang, "Ya Aisyah, berterima kasihlah kepada Rasulullah." Apa jawab Aisyah? "Tidak, aku berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala." Saking apanya? Ya, Rasul kok nggak ada pembelaan gitu kan? "Aku berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku sabar dengan ini." Ya. Kondisi ini, ya, bisa dibayangkan. Turunnya ayat ini menyatakan bahwa tidak selamanya berita bohong itu buruk bagi kamu. Maka beritanya kan turun ayatnya gitu. Bahkan itu baik bagimu. Ya. Makanya kisah ini ada di dalam Al-Quran. Kisah ini ada di dalam Al-Quran, maka sampai sekarang orang yang menyatakan bahwa Sofwan berzina dengan Aisyah, nggak bisa, karena udah ada di Al-Quran. Sekarang masih ada nggak yang mengatakan Aisyah berzina? Ada. Dari golongan tertentu yang masih menyatakan itu, Syiah. Ya. Tapi di Al-Quran sudah dikanter. Jangan kamu anggap berita bohong ini buruk bagimu, tapi ini baik bagimu. Ya kan? Maka seorang sahabat, Abu Ayyub Al-Asy'ari pernah ditanya, menanyakan kepada istrinya, ya, "Wahai istriku, ya,
wahai istriku, mana yang lebih baik kamu dengan Aisyah? Ya jelas Aisyah, dia lebih baik ketimbang aku, katanya. Kira-kira kamu itu dalam kondisi keimanan seperti ini mungkin tidak berbuat zina? Kata Awi Azhari, tidak. Kamu saja yang imannya jauh di bawah daripada Aisyah mengatakan seperti itu, apalagi Aisyah. Aku dibandingkan Sofwan, ya, sahabat kita, keislaman dia jauh lebih baik ketimbang aku. Aku saja kalau misalkan seperti ini, aku nggak akan melakukan, apalagi Sofwan. Jadi bagaimana sikap seorang muslim apabila mendengar desas-desus berita? Nah, ini di bulan Sya'ban ini berita itu turun, kemudian Rasul nyampaikan, kalau ada berita seorang berselingkuh, maka harus dihadirkan 4 orang saksi yang melihatnya. Kalau enggak bisa dikatakan selingkuh. Kecuali seorang suami melihat sendiri istrinya berselingkuh, kemudian dia tahu, maka dia harus mengucapkan 4 kali sumpah. Ya, begitu juga wanita. Jadi nggak mudah mengatakan orang itu berselingkuh atau itu sulit. Tapi kalau sekarang yang bisa ngelihat sedunia ya, karena udah dipoto, udah sebar itu, viral dia langsung, ya kan? Sedunia ngelihat itu, ya kan? Nah itu udah selesai itu, nggak pakai sumpah lagi udah kelihatan. Nah ini. Artinya apa? Seorang mukmin dan mukminah harus yakin bahwa saudara kita sama-sama muslim itu tidak terpengaruh dengan desas-desus yang ada. Ya. Itu kisah di bulan Sya'ban. Ya. Nah kemudian bagaimana kebiasaan Rasulullah di bulan Sya'ban ini? Ya. Nah baru jam 9 yang saya lihat ini. Tapi nggak tahu yang di belakang saya. Sama? Nah sama. Ntar saya lihat sini jam 9, sini udah jam 10. Wah. Kayaknya duduknya udah gatel itu ntar. Kebiasaan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban? Seorang bisa bertanya, ya Rasulullah, tidak ada aku lihat selama bulan dibandingkan bulan yang lain, kecuali engkau banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban Rasulullah itu full puasanya. Hanya khusus Rasulullah. Nah itu. Untuk fullnya itu. Kalau untuk kita harus ada jeda 2 hari. Karena jangan sampai kita memasuki bulan Ramadan. Ya. Kenapa Rasulullah di bulan Sya'ban banyak? Karena selama bulan-bulan yang lain Rasulullah banyak peperangan. Kadang-kadang meninggalkan puasa Ayyamul Bid, kadang-kadang meninggalkan sholat puasa Senin dan Kamis dan sebagainya. Kadang-kadang di bulan Sya'ban ini Rasulullah menutupi kekurangan-kekurangannya itu. Itu yang pertama. Pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, istri-istri Rasulullah biasanya kalau haid dia menggantinya di bulan Sya'ban. Lebih banyak di bulan Sya'ban. Rasulullah biasa mendampingi istrinya kalau puasa. Ya. Jadi kalau istrinya puasa didampingi oleh Rasulullah. Istrinya Rasulullah nggak satu, ya kan? Nah itu kan beda-beda nanti, ya kan? Maka Rasulullah itu menemani istrinya itu berpuasa di sepanjang bulan Sya'ban. Nah makanya ibu-ibu di bulan Sya'ban ini yang masih punya utang-utang selesaikan, kan gitu. Jangan sampai lewat nih, tahu udah Ramadan, gitu kan? Utang masih ada. Nah, ini harus diberesin dulu nih bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini kan baru minggu pertama Sya'ban, masih ada 3 minggu lagi untuk menyelesaikan. Tapi jangan sampai 2 hari berdekatan dengan bulan Ramadan, itu harus sudah selesai. Kecuali yang biasa ibadah saum setiap bulannya, Senin, Kamis, Ayyamul Bid. Nah itu nggak ada masalah, nanti dia bisa bedakan, oh ini udah masuk ke bulan Ramadan. Nah ini kebiasaan Rasulullah di bulan Ramadan. Dan di bulan Sya'ban Rasulullah mengulang-ulang lagi bacaan Al-Qur'annya. Ini kebiasaan-kebiasaan Rasul ini yang menjadikan sebuah program dalam memasuki bulan Ramadan.
Ya. Makanya bulan Sa'ban ini apa saja nanti program yang akan kita lakukan di bulan hubungan antara bulan Sa'ban dengan bulan Ramadan. Ya. Nah, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak beraktivitas di bulan Sa'ban, ya, karena persiapan untuk menghadapi Ramadan. Maka turun ayat Al-Quran Ramadan di bulan apa? Bulan apa, Pak? Turun perintah puasa itu di bulan apa? Perintah puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Bulan apa? Sa'ban. Kenapa bulan Sa'ban? Karena bulan Sa'ban, puasanya bulan Ramadan, tapi bulan Sa'ban diturunkan ayatnya supaya latihan. Maka para sahabat tatkala pertama berpuasa, ya, kan puasanya dulu itu kan begini. Puasa nih, puasa, kemudian sampai nanti misalkan Isya, ya, sampai Isya. Dia belum makan. Tapi udah tertidur, itu harus puasa lagi tuh, terus sampai balik lagi. Maka ada seorang sahabat karena lelahnya, karena dia biasa di kebun, kemudian setelah pulang mendekati Isya, kemudian dia tertidur. Berarti kan nggak bisa buka, ya kan? Nggak bisa buka. Setelah dia bangun, dia harus puasa lagi tuh sampai besoknya. Sampai istrinya lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dia berpuasa, kemudian tertidur, kemudian sudah lanjutkan puasa lagi sampai besoknya, sampai dia pingsan, ya kan? Pingsan gak kuat. Akhirnya turun ayat Al-Baqarah surat 187. Jadi sebabnya turun ayat itu karena sahabat ada yang pingsan. Kalau nggak ada yang pingsan, Pak, kalau pada saat itu nggak ada yang pingsan, Bapak nanti sampai Isya, ya, kemudian nggak sempat makan, itu harus puasa lagi sampai besoknya. Ya, dan gak bisa berhubungan. Maka di surat 187 itu menceritakan batas saum dari mulai kita sahur kemudian sampai nanti terbenam matahari, kan gitu kan? Matahari sudah hilang, dan kita boleh berhubungan dengan istri, boleh makan, boleh minum sampai nanti mendekati lagi waktu sahur. Itu disebabkan karena ada sahabat yang pingsan itu, ya. Karena nggak kuat. Akhirnya bulan Ramadan. Kenapa bertahap? Ayyaman ma'dudat. Maka di dalam ayat ini, kenapa puasa itu dimulai dengan ya semampunya kamu, kan gitu kan? Nggak diceritakan langsung 30 hari. Coba kalau anak misalkan, mau puasa berapa lama? 30 hari, ya kan gitu kan? Terus sampai seorang, enggak, kalau anak yang baru belajar, ya nak berpuasa semampunya aja. Entah kalau misalnya mampu sampai siang, buka nggak apa-apa buka, gitu kan. Ngelanjutin boleh atau besoknya lagi, begitu tuh. Jadi Al-Quran itu mengajarkan kepada para sahabat, Rasulullah mengajar pada sahabat bertahap semampunya, sampai akhirnya dia sudah lulus nih, misalkan seorang anak kecil udah lulus, nah besok lanjutin lagi ya nak, lanjutin lagi, sampai dia bulan Sa'ban memasuki Ramadan, dia sudah kuat. Udah kuat itu, ya. Karena puasa di kita beda dengan puasa di Timur Tengah, ya. Tapi saya waktu Ramadan di sana juga, ya alhamdulillah sih biasa aja. Artinya adem aja, nggak tahu di Madinah itu karena kondisinya enak kali ya, sehingga puasa Ramadan di sana. Dan kalau makanan surplus sana mah, ya. Bahkan kita ditarik-tarik itu kalau masuk ke Masjidil Haram atau ke masjid mana Nabawi itu, mau puasa itu, buka puasa itu, iyalah, oh sini duduk sini, makanan banyak banget itu. Artinya berkahnya luar biasa. Dan kalau perlu diketahui, orang yang mau ngasih buka puasa di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi itu antrinya 30 tahun. Antrinya, ya, saking mereka mau memberikan buka puasa itu, ya. Makanya kenapa nanti memberikan makan orang yang berpuasa itu pahalanya yang kita dapatkan, seluruh pahalanya akan kita dapatkan tanpa ngurangi pahala dia. Makanya keberkahannya itu banyak.
Nah, bulan Sya'ban sebenarnya zakat itu harus sudah diperhitungkan. Karena apa? Orang yang fakir, orang yang miskin, orang yang dia sudah bisa menghadapi bulan Ramadan dengan uang yang ia miliki. Harusnya begitu. Tapi kita lebih cenderungnya di bulan Ramadan, apalagi mepet-mepet nanti ke ujungnya kan, gitu kan. Padahal sebenarnya yang dibutuhkan itu, ya, itu di Sya'ban ini harus sudah disiapkan. Kan tinggal ngitung aja setahun, kan gitu kan. Mudah mereka diberikan. Makanya ada orang yang mengikuti apa yang diajarkan Rasul di bulan Sya'ban sudah membayarkannya, ya. Tapi karena dia ingin mendapatkan pahala Ramadan, kadang-kadang dibayarkannya di Ramadan. Dan kadang-kadang mepet besok mau Idul Fitri. Ya kan? Harusnya itu sebelumnya ditarik itu. Ya. Tapi karena ini sudah menjadi kebiasaan kita dan juga sudah mengfatwa ulama dan sebagainya, ya maka ini berjalan. Dan insya Allah fakir miskin, mereka yang membutuhkan di bulan Ramadan itu bisa berjalan dengan sebaiknya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah hubungan bulan Sya'ban dengan Ramadan, apa yang harus kita siapkan? Yang pertama adalah persiapan iman. Apa persiapan iman? Bertobat. Bulan Sya'ban ini kesempatan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar. Apalagi kemarin masih banyak sakwa sangka dengan saudara kita sesuai dengan pilihan-pilihan masing-masing, ya kan? Ini udah selesai nih semua, ya. Pilihan kemarin udah selesai. Ada yang milihnya 1, ada yang milih 2, ada yang milih 3, itu udah pilihan masing-masing. Ya. Apakah setelah jadi ente dapat ininya? Enggak, tetap harus berdamai kita. Ya. Jangan ribut. Tapi dulu yang sebelumnya itu sampai 5 tahun awet, kampret dan cebong. Nah, ini mudah-mudahan kampret sama cebong kita nggak ada sekarang, ya kan? Setelah selesai, ya kembali akur. Jangan sampai nanti sholat di masjid, ini nomor 1, ntar di sana dia bikin sendiri nomor 2, terus sana lagi nomor 3, yang enggak gitu, ya akur aja tetap, ya. Dan kalau kemarin tadi berjalan, banyak bertobat kepada Allah, jangan sampai pilihan kita itu salah, ya. Itu masing-masing karena pilihannya masing-masing, dan kita nggak pernah boleh bersuuzon dengan ini, ya. Karena apa? Itu hati nurani. Oh saya senangnya ini, oh senangnya ini, oh senangnya ini, ya kan? Itu masalah kesenangan. Tetapi masalah hubungan ukhuwah itu tetap harus dijaga. Jadi udah selesai nih. Udah selesai belum, Pak? Hitungan? Oh belum katanya. Berarti masih panjang sampai bulan Maret gitu ya. Ya. Kalaupun nanti ada kebohongan, ada kecurangan, itu orangnya sendiri yang melakukan kecurangan. Dan dia bahkan itu oknum saja, ya kan? Enggak menyalahkan pilihannya ini, enggak. Tapi tatkala dia melakukan kecurangan dan sebagainya, atau kan kecurangan bisa dari mana saja, ya, nggak mesti nomor 1, nomor 2, nomor 3, semua bisa melakukan itu, gitu kan? Tapi oknum yang melakukan kecurangan ini harus bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beristighfar, ya, karena nggak ada jalan lain kecuali hanya itu. Ya. Kalau pilihannya nanti siapa, itu urusan masalah prosedur saja nanti dilaksanakan. Kemudian memperbanyak puasa, ya, persiapannya di bulan Sya'ban ini, memperbanyak istighfar, memperbanyak doa, kemudian juga meresapi kelezatan sholat malam. Ya. Ini bulan Sya'ban harus dikencengin lagi nih bulan sholat malamnya, qiyamul lailnya lagi. Ya. Yang tadinya jangan qiyamul lail, qiyamul lail. Qiyamul lailnya dibataskan 8 rakaat, kemudian 3 rakaat witir. Kemudian lanjutkan dengan sholat taubat, kemudian sholat hajat. Wah, lanjutin itu, ya. Menikmati bagaimana nikmatnya sholat malam di bulan Sya'ban, supaya nanti di bulan Ramadan itu udah siap. Gitu. Itu fungsinya bulan Sya'ban. Kenapa? Karena bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilalaikan. Ya. Banyak lalai. Kenapa? Dikit lagi juga Ramadan. Gitu. Makanya Rasulullah memberikan arahan kepada kita
Apa saja yang harus dilakukan di bulan Sya'ban ini? Kemudian mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Ya. Jadi kalau para sahabat Rasulullah itu ada seorang sahabat yang menyelesaikannya 3 hari khatam. Ya. Ada yang seminggu khatam. Ya. Kalau Imam Syafi'i itu 1 hari berapa kali khatam? Berapa, Bu? 2 kali khatam. Imam Syafi'i sehari 2 kali khatam. Dan seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tokonya ditutup di bulan Sya'ban. 1 Sya'ban tutup, bukanya lagi nanti setelah Ramadan. Luar biasa itu. Ya, nggak dapat keberkahan Ramadan dong. Gitu kan. Itu tutup tokonya. Kenapa? Karena saking ingin mendekatkan diri kepada Al-Quran. Persiapannya di bulan Sya'ban dia baca. Supaya nanti di Ramadan ini bisa berlipat. Kenapa? 1 hurufnya saja 10 kali lipat. Nah, itu di bulan Ramadan. Ya. Bulan Ramadan 1 aja. Jangan kamu katakan bahwa alif lam mim itu 1 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Nah, setiap hurufnya itu pahala. Makanya kenapa orang di bulan Ramadan lebih rajin bacanya ketimbang bulan yang lain. Maka persiapan di bulan Sya'ban ini udah latihan. Ini kalau mau nyelesain sehari 1 juz ini kita bagi berapa ya, gitu kan? Oh, ba'da subuh 3 lembar, ya kan? Ba'da zuhur 3 lembar. Ba'da asar 3 lembar. Ba'da ba'da maghrib 3 lembar. Ba'da maghrib isya 3 lembar, ya kan? Sisanya selesaikan sampai mau kita tidur. Jadi nggak berat. Jangan dirapel langsung 1 juz. Biasanya cepet bosen. Ada yang semangat 1 hari bisa 1 juz. Ya. Tapi berikutnya resign. Ya kan? Awalnya doang semangat. 7 juz langsung. Besoknya selesai, gitu kan? Jadi lebih baik dikit tapi bisa khatam ketimbang semangat di awal kesananya lembek, gitu kan. Nah, Sya'ban itu adalah melatih kita persiapan. Baca Quran, ya, persiapan. Kenapa? Nanti kita memetik panennya di bulan Ramadan. Ya. Itu adalah untuk persiapan keimanan kita. Kemudian kedua, persiapan ilmu. Kita apa yang harus kita pelajari? Hukum fikih Ramadan, ya. Fikih Ramadan dibaca lagi bukunya. Apa sih tentang fikih Ramadan? Bagaimana orang yang sudah tidak kuat? Bagaimana yang sedang haid? Bagaimana yang melahirkan terus tiap tahun? Kan itu kan ada itu, ya. Itu mempelajari fikihnya. Kemudian mempelajari rahasia dan hikmah-hikmah bulan Ramadan itu sendiri. Jadi kita tahu tuh ilmunya. Kenapa kita sholat tarawih? Ya. Alhamdulillah sekarang gak ada perbedaan. Mau sholat 11 rakaat, 23 rakaat, 39 rakaat. Ya. Mau lebih dari itu gak ada masalah. Ya. Gak ada perbedaan. Tapi umumnya sekarang ini sudah 11 rakaat. Kenapa katanya? Tadi saya tanya Pak RT, kenapa ngambil yang 11? Enak, lebih cepat katanya. Ya. Sederhana aja jawabnya. Ya kan? Lebih cepat katanya. Ya. Jangan ditanya, 23 juga ada yang cepat katanya. Ya. Kalau bab cepat mah, ya kan? Tapi bagaimana menikmati sholat qiyamul lail itu? Ya. Kan ada sholat tarawih, kadang ada yang lanjutin lagi dengan sholat qiyamul lail. Nah, ilmunya ini harus kita pelajari. Di bulan apa? Sya'ban ini nih. Jadi nanti memasuki Ramadan kita udah siap. Ya. Kenapa? Karena nanti bulan Ramadan siang dan malamnya ibadah. Itu amal semua itu. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan, ya, maka apa? Dosanya diampuni. Itu siangnya. Malamnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Malamnya
itu juga bisa menghapus. Makanya kenapa bulan Ramadan itu membakar, kemudian dosa-dosa kita dihilangkan. Makanya Ramadan itu membakar dosa-dosa kita. Ya. Sehingga apa? Sehingga nanti memasuki bulan Syawal, ya, kita meningkat. Nggak turun, tapi meningkat. Kenapa? Kenapa di bulan Syawal ada puasa 6 hari? Karena orang yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian digenapkan dengan Syawal 6 hari, seolah-olah dia berpuasa 1 tahun lamanya. Kenapa? Karena 1 hari dihitung 10 kali. Ya, yang 6 hari, kalau 10 kali 30 berapa? 300. 10 kali 6, 60. 360 hari. Dia anggap 1 tahun. Ya. Kemudian yang ketiga, persiapan dakwah bulan Sya'ban ini. Apa persiapannya? Ya biasanya kalau kayak saya dai, penceramah dan sebagainya, itu nyiapin materi itu. Ya. Ini kira-kira yang cocok dakwah apa nih? Ya kan? Oh di sini. Nanti hari pertama, hari kedua, hari ketiga, itu udah dijadwal tuh. Oh nih dakwahnya ini. Oh ini tentang bagaimana kita berpuasa, bagaimana puasa memberikan keberkahan bagi keluarga dan seterusnya. Nah itu para dai itu harus sudah mempersiapkan ini. Dan kadang-kadang misalkan ada remaja masjid itu diadakan pesantren kilat, ya nggak pesantren sekian tahun, tapi kilat aja udah, ya kan? Saking kilatnya ya cepet dah gitu, ya. Pesantren kilat namanya juga kilat. Ya kalau pesantren mondok mah tahunan, ya kan? Ini paling sebulan 4 kali, setiap minggu. Tapi ada pesantren gitu kan. Untuk siapa? Anak-anak kita. Nah itu bulan Sya'ban tuh udah dipersiapkan gitu kan. Nah kemudian persiapan keluarga. Jadi keluarga juga harus siapin. Ya. Nih bulan Sya'ban, nanti bulan Ramadan, berapa nih target nih? Tanya ke anak kita. Ya targetnya berapa jus misalkan. Oh jangan jus deh, jus mangga aja deh. Kan gitu kan. Mau berapa jus? Oh 2 jus, 3 jus. Ya nggak apa-apa, semampunya anak kita aja. Nggak mesti dipaksa harus khatam ya. Tapi target boleh khatam. Tinggal nah itu dikasih target tuh anak kita, istri, ya. Apalagi suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Suami itu sebagai qawam. Ya. Makanya seorang sebagai rijal itu ya harus mengayomi. Nanti kemudian seorang istri beberapa target nih, yang ngarahkan itu suami biasanya. Tapi tatkala istri juga misalkan memberikan masukan, ya nggak apa-apa karena dia bagian daripada keluarga. Nah kemudian menyambut Ramadan itu dengan baik. Kemudian yang berikutnya adalah persiapan mental. Sebenarnya ini yang mentalnya harus siap. Kadang-kadang mental kita siapnya hanya di 10 hari pertama. Ya Pak, Bu, 10 hari pertama. Mentalnya tuh di 10 hari pertama kuat. Mental udah di tengah perjalanan agak sedikit turun. Ya. Mental di 10 terakhir yang ada di otaknya pulang kampung. Kenapa udah nggak konsentrasi nih, buyar udah, ya kan? Apalagi diberikan THR-nya di 10 hari terakhir. Ini yang dituju udah tawafnya udah beda, ya kan? Ini tawafnya udah di pasar, ya kan? Di mall. Itu godaannya. Makanya persiapan mental, waduh, saya bisa nggak ya, kuat nggak ya sampai 10 hari terakhir, saya bisa bertahan meningkatkan ibadah. Nah itu sebenarnya persiapan itu harus dari bulan Sya'ban, ditekadkan gitu. Aduh, mudah-mudahan nih tahun ini, kalau dari tahun kemarin saya banyak godaan nih, ya kan? Pokoknya tahun ini saya mau fullkan sampai full sholat tarawih di masjid, ya, yang laki-laki itu sampai selesai. Tidur bener, itikaf bener, masih bagus itu, ya, masih bagus mau tidur di masjid, ya. Ya kan kalau itikaf nggak mesti harus langsung, kalau capek ya istirahat aja nggak apa-apa juga, nggak beban. Tapi dia di masjid. Biasanya kalau di masjid tidurnya nggak lama, sebentar nih kebangun kan? Kenapa? Karena ada suara dahsyat dari sebelah, ya kan?
Ngorok kan beda-beda itu kan. Wah kenceng, bangun. Nah baca Quran lagi, terus kayaknya belum khatam nih, berusaha. Itu kalau suasana, ya, suasana tuh mempengaruhi. Kenapa orang mau sholat sunnah kalau di masjid? Karena yang lain sholat sunnah dan ada waktunya. Kalau di rumah sholat sunnah nggak? Tanya ke ibu-ibu, Bu ada yang pada sholat sunnah nggak Bu? Alhamdulillah, oh ibu-ibunya baik Pak, ya, sholat sunnah. Kadang-kadang orang mau sholat sunnahnya itu karena di masjid aja, udah di rumah enggak. Karena saya juga kadang-kadang kalau udah di rumah, malas itu muncul gitu, nggak bisa dipungkiri itu godaannya. Tapi kalau di masjid pengaruhnya beda, ya. Bulan Ramadan 10 hari pertama, apalagi hari pertama, luber. Aku kalau bisa ke WC sono, lagi nggak ada tempat, ya kan? Penuh itu. Tapi udah masuk hari kedua, ketiga, keempat, mulai tuh kurang satu sap, ya kan? Nggak banyak-banyak, ya kita harus husnuzon Pak, ya kurangnya dikit-dikit. Ntar kalau udah mendekati terakhir, ya, penuh lagi, bagus. Nah itu. Kalau di tikaf itu harusnya udah penuh lagi. Ya. Jadi kalau di Mekah atau Madinah itu justru di 10 hari terakhir nggak dapat tempat. Makanya kalau mau ke Raudhah di bulan Ramadan itu jam 2 kita harus kene. Kita berpikirnya jam 2, ternyata yang lain mikirnya sama jam 2 juga. Jadi nggak bisa masuk juga, artinya mikirnya sama, gitu kan? Nah ini kayak kerajaan susu, tau nggak kerajaan susu? Ya, jadi kerajaan susu itu ada seorang raja merintahkan kepada rakyatnya, wahai rakyatku, kumpulkan susu, setiap ini membawa susu segelas untuk dimasukkan ke belanga. Ada yang mikir, kalau saya sendiri yang bawa air putih, kayaknya nggak ketahuan, gitu kan? Wah, udah masukin, pas dibuka isinya apa? Air putih. Karena yang ada mikirnya karena sendiri. Kalau saya sendiri air putih nggak ketahuan, kan gitu kan? Nggak taunya yang mikirnya banyak, air putih semua yang pada ini nggak ngasih susu. Nah itu kerajaan susu itu. Sama kalau kita mau pulang mudik, nih kayaknya kalau berangkat jam 1 malam nih kayaknya sepi nih, ya kan? Bener, berangkat jam 1 nih, enak nih. Berangkat daripada jam 1, nggak taunya yang mikir itu nggak kita doang, ya kan? Yang mikirnya sekian banyak yang mau pulang kampung jam 1, justru padatnya jam 2 pagi udah padat. Nanti siangnya pada sepi. Nah itu berpikirnya kadang-kadang kita nggak bisa nebak gitu. Ya. Nah itu kerajaan susu seperti itu. Dan mudah-mudahan kita berpikirnya selalu husnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah ini adalah persiapan mental. Kemudian yang terakhir adalah persiapan jihad melawan hawa nafsu. Ya. Jadi saum Ramadan itu adalah melawan hawa nafsu gitu. Kenapa bisa orang di bulan Ramadan itu jarang ada yang ribut? Ya Pak ya? Ada nggak? Ada juga, bukan berarti nggak ada. Karena setannya belum dibelenggu kan gitu kan? Yang membelenggu siapa sebenarnya? Ya, yang membelenggu ya kita sendiri supaya setannya itu nggak ini. Kalau kitanya kuat dia nggak. Ya, maka kalau misalkan ada yang bikin nafsu kita, ya Allah sedang saum, ya kan gitu kan? Oh naik mobil Jakarta itu Pak, kalau nggak ini, sewotnya luar biasa itu, ya kan? Wah buru-buru, apalagi mau mendekati maghrib, ya kan? Ini supaya dapat buka puasa di rumah ini, wah ngebut itu kan? Saking ribut, sering ribut di perjalanan. Ya. Tapi kalau kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah melawan jihad hawa nafsu, berarti udah dipersiapin nih dari sekarang. Ya. Nanti start masuk bulan Ramadan, persiapan, kita jaga benteng kita supaya tidak ada kata yang keluar dari mulut kita kecuali kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sudah 1,5 jam. 1,5 jam ya? 1 jam. Ya. Tidak terasa, inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bulan Ramadan kita, bulan Ramadan yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makanya hal-hal yang kita lakukan di bulan Sya'ban ini, insya Allah kita banyak bermunajat kepada Allah, kemudian beristighfar, kemudian berdoa, dan juga kita sering bersedekah, kita latih di bulan Sya'ban. Sampai nanti di bulan Ramadan itu dimudahkan oleh Allah untuk melakukan itu semuanya. Makanya kenapa di bulan Ramadan itu ada takjil, ya kan? Takjil, memberikan makan yang berbuka, itu jauh lebih besar pahalanya, ya. Oh, itu udah ada kode jurnalistik. Ya, ya. Kode berarti. Ya. Jadi kodenya alami di sini, Pak. Ya. Kayaknya udah selesai ininya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya pribadi. Al-haqqu min rabbik fala takuna mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, boleh. Oh, ada ya? Oh, sih nggak tahu, kira nggak ada tanya jawab. Baik, terima kasih Ustaz Iskandar Zulkarnain atas tausiah malam ini. Kok merasa seperti sudah di Ramadan, Ustaz? Untuk menyampaikan ini. Biasanya kan kalau ada yang punya televisi itu kodenya itu biasanya ada salah satu brand sirup yang udah muncul di TV. Tapi semua mungkin untuk biar kami ada yang masih ingin bertanya-tanya, kami persilakan jika ada yang ingin bertanya kepada Ustaz terkait dengan kiat-kiat dan bagaimana kita bisa membangun hal yang positif di bulan Sya'ban ini dalam menyambut bulan Ramadan. Tadi saya sampaikan pertama kita bertaubat ya, terus yang kedua bagaimana kita memperbanyak istighfar, terus meresapi kelezatan sholat malam, mengantarkan diri kita dengan Al-Quran, membiasakan menambah jumlah Al-Quran kita, mempersiapkan ilmu kita. Kalau di atas tempat apa? Kita itu ada AC-nya, ruang AC. Itu ruangan. Persiapan keluarga tadi saya sampaikan, mulai mungkin dari saat ini bisa melakukan rapat dari keluarga, target-target apa yang tadi dicapai selama bulan Ramadan. Persiapan mental agar tetap terjaga, tidak hanya semangat di 10 hari awal ya saja, tapi juga sampai akhir kita finish menjadi dan mengalami peningkatan. Karena biasa di antara itu mengalami kemajuan yang bisa sampaikan, kemajuan softnya biasanya. Dan terakhir bagaimana kita bisa mempersiapkan diri kita jika mengalami Ramadan. Baik, Bapak Ibu semua, ada yang ingin bertanya dari Bapak? Silakan. Dari panitia seperti terus Pak Haji. Ada ibu-ibunya di sini yang mau bertanya? Berarti insya Allah dapat siap menyebut Ramadan ya? Baik, alhamdulillah. Bisa untuk mengakhiri momen bisa Oh, sekalian. Keren. Saya kira ada Ustadz yang berdoa. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ya para hadirin, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di bulan Sya'ban ini kita masih diberi kekuatan untuk melaksanakan persiapan-persiapan, dan insyaallah di bulan Ramadan seluruh amalan kita dapat membakar dosa-dosa kita dan kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. 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 Ya Allah, ampunilah segala kesalahan kami ya Allah. Ampunilah segala kesalahan kami ya Allah. Ampunilah segala kesalahan kami ya Allah. Tunjukkan kepada kami yang benar itu benar sehingga kami dapat melaksanakannya ya Allah. Tunjukkan kepada kami yang salah itu salah sehingga kami dapat meninggalkannya ya Allah. Ya Allah, lembutkanlah hati-hati kami ya Allah. Jauhkan perasaan iri dan dengki di hati kami ya Allah. Mudahkan pemikiran kami untuk menjalankan perintah-Mu ya Allah.
Ya Allah, memasuki bulan Sa'ban dan Ramadan, berikan kekuatan kami untuk persiapan-persiapan menghadapi bulan yang mulia, ya Allah. Melaksanakan segala perintah-Mu, melaksanakan ibadah saum sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikan kekuatan kami untuk melaksanakannya, ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala kesalahan kami, ya Allah. Ampunilah segala kesalahan kedua orang tua kami, ya Allah. Ampunilah kesalahan mereka, ya Allah. Berikan tempat yang terbaik di sisi-Mu apabila telah meninggalkan dunia ini, ya Allah. Berikan kebaikan di alam kubur apabila mereka telah meninggalkan kami, ya Allah. Berikan nikmat kubur-Mu seperti apa yang Kau janjikan kepada kami orang-orang yang beriman, ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk mendoakan dan tersungkur sujud di hadapan-Mu kepada orang tua kami yang telah meninggalkan kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, jauhkanlah permusuhan di antara kami, ya Allah. Jauhkan permusuhan di antara kami sesama tetangga, kerabat, saudara. Semoga di bulan Ramadan kami terhindar dari amal-amal yang tidak diterima oleh Engkau, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat la qahiyal haza. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Bapak Ibu semua, dan kita sudah ditutup dengan doa. Mari kita akhiri pengajian kita pada malam hari ini dengan baca istighfar diketahui. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Dan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu doa yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya. Oh iya. Oh iya ininya. Opa.